Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila al-qal al-hadits tsani. Adapun hadis kedua, An Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala, ngendika siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Al-fajiru, adapun orang fajir, lacut bahasa Jawanya, orang yang banyak dosa. Ar-raji, yang berharap rahmatullahi, kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Itu aqrabu, lebih dekat. Siapa al-fajirur raji? Lebih dekat ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Minal abidi, daripada orang yang banyak ibadah. Al-muqniti, yang merasa lawannya dari berharap, gak ngarep. Muqnit itu lawan dari roji. Apa bahasa Indonesianya? Yang acuh ya. Nah, hadis kedua dari kitab Al-Usburiyah. Usburiyah ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Orang yang banyak dosa tapi dia berharap kepada rahmatnya Allah. Orang banyak dosa berharap ampunannya Allah. Orang yang banyak dosa berharap dapat hidayah Allah. Orang banyak dosa berharap diselamatkan oleh Allah. Orang yang banyak dosa berharap ada yang nasehatin dia. Itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang sering ibadah tapi gak peduli dapat rahmat atau enggak. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya baca Quran, yang penting saya ibadah. Gak ngarep rahmat Allah, gak ngarep ampunan Allah, gak ngarep hidayah Allah, gak ngarep pertolongan Allah. Ada dua orang dibandingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang yang sangat berbeda sekali kriteria awal dan akhirnya. Yang pertama, orang yang banyak dosa. Kita banyak dosa nggak? Banyak. Cung, siapa yang nggak punya dosa? Cung, yang paling banyak dosanya? Cung semua. Kita banyak dosa. Ada orang golongan pertama itu fajir. Namanya fajir itu orang lacut, sering maksiat, banyak dosa. Tapi dia berharap rahmatnya Allah. Artinya orang ini insaf. Dia dosa, dia ngelakuin kesalahan dan dia tahu yang dia lakukan itu salah. Ini harus ada. Jangan sampai orang itu berbuat salah, kemudian dia itu gak ngaku kalau dia salah. Itu paling jeleknya orang. Paling jeleknya orang itu orang yang berbuat dosa tapi dia gak ngaku atau gak peduli kalau apa yang dia lakukan itu dosa. Jadi orang berdosa namanya manusia. Orang berbuat maksiat namanya manusia.
Orang berbuat kesalahan namanya manusia. Siapa manusia yang nggak punya salah? Tapi satu yang harus ada, yaitu ngaku bahwasanya kita salah, ngaku bahwasanya kita berbuat dosa. Jadi pengakuan ini yang penting. Kenapa? Karena kalau sudah ngaku kalau dia salah, ngaku kalau dia berbuat maksiat, dia akan berharap ampunannya Allah. Dia akan berharap rahmatnya Allah. Tapi orang itu kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, dia nggak ngaku, bagaimana mungkin dia berharap ampunan Allah? Nah, jadi ada orang pertama fajir, banyak dosa, tapi dia berharap rahmatnya Allah. Ada orang kedua yang dibandingkan di sini, abid, orang yang sering ibadah, tahajud, duha, haruan, salat 5 waktu, baca Qur'annya iya, sedekahnya iya, puasanya iya. Oh, abid, seorang hamba beneran, luar biasa. Maksiat enggak, namanya abid. Tapi ternyata si hamba ini acuh. Dia nggak berharap rahmat Allah, dia nggak berharap hidayah Allah, dia nggak berharap ampunan Allah. Dua orang dibandingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara zahir abid lebih baik, secara zahir fajir lebih buruk. Tapi secara hakikat di sisi Allah yang lebih dekat ternyata si fajir yang mengharapkan rahmatnya Allah daripada si abid yang tidak berharap sama sekali. Allah berkata, siapa? Ibnu Mas'ud akhbarana, mengabarkan kepada kami, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Umar, dari sahabat Umar, anna rajulan, bahwasanya seseorang, karena ada siapa rajul itu fil umamil madiyati, di umat terdahulu, yajtahidu, bersungguh-sungguh siapa rajul, fil ibadati, di dalam ibadah, wa yushaddidu, dan memaksakan siapa rajul, ala nafsihi, kepada dirinya. Nah, ada cerita diriwayatkan dari sahabat Umar bahwasanya dulu di umat terdahulu itu ada seorang ini bersungguh-sungguh dalam hal ibadah. Pokoknya ingin dekat sama Allah itu benar-benar, ingin dekat sama Allah itu gimana caranya. Dia paksakan kepada dirinya hal-hal yang tidak disukai oleh nafsunya dalam rangka ingin dekat dengan Allah. Ingin dekat sama Allah nggak? Ingin nggak? Kenapa ingin dekat sama Allah? Kenapa ingin dekat sama Allah? Nah, emang kenapa kalau dekat sama Allah? Ajibu. Orang yang dekat dengan Allah, dia orang yang bahagia. Orang yang dekat dengan Allah, dia orang yang aman. Orang yang dekat dengan Allah, dia orang yang selamat. Pengen bahagia, pengen selamat, ya dekat dengan Allah. Allah, kunci dari kebahagiaan hidup itu dekat dengan Allah. Kadang kita, mindset kita itu gak pernah terpikir dalam benak kita, dalam hati kita pengen dekat sama Allah. Na'udzubillah, terpikir saja dalam diri kita pengen dekat sama Allah tuh gak pernah. Banyak orang kayak gitu.
Yang dia pikirkan pengen dekat sama si fulana. Ada yang kayak gitu. Oh, banyak. Pengen dekat sama si A, pengen dekat sama si B, pengen dekat sama Allah. Nggak pernah terbesit sekalipun dalam hatinya. Padahal kunci kebahagiaan itu kalau dekat sama Allah. Apa enaknya dekat sama si fulana? Apa enaknya dekat sama si fulana? Dulu ada salah seorang wali namanya Ibrahim bin Adham. Pernah dengar namanya? Ibrahim bin Adham ini dulunya seorang raja, kemudian beliau tinggalkan semua kerajaannya dalam rangka ingin dekat dengan Allah. Banyak ceritanya Ibrahim bin Adham ini. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini jalan di pasar, lagi jalan aja, namanya manusia, jalan ke pasar beli buat makan apa kebutuhan. Ternyata di ujung jalan Ibrahim bin Adham melihat ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, untung cuma badannya doang. Kemana tangan kakinya? Putusnya kenapa? Gara-gara penyakit. Jadi ada penyakit itu kalau sudah nempel ke seorang, ya anggota badannya bakal nempel, putus. Ya garuk-garuk telinganya lepas. Penyakit kulit yang ganas sekali pada masa itu. Jadi awalnya si orang yang terkena penyakit ini bakal merasakan panas badannya, panas, merah, kemudian gatal, selain panas juga gatal. Berubah dari hitam kulitnya, kemudian jadi pucat, kemudian kalau dia garuk-garuk lepas. Nah itu ada orang lepas tangan, lepas kaki, untung kulitnya melepuh penuh dengan putih kalau bahasa santri sekujur tubuh, matanya sampai buta kena penyakit itu. Dia berdiri di pinggir jalan, orang-orang kasihan ngelihat dia, nyuapin dia pakai roti kering. Gimana makannya? Gak bisa tahan penyakit. Ibrahim bin Adham ngelihat dia, orang ini berbicara, alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa minanihil jazimah. Alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa minanihil jazimah. Terdengar Ibrahim bin Adham disuapin sama orang, alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa minanihil jazimah. Ibrahim bin Adham terkagum melihat orang ini. Tahu artinya alhamdulillahi ala ni'amihil azimah? Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang begitu banyak. Orang gak punya tangan, gak punya kaki, mata buta, kulit melepuh semua. Di pinggir jalan ada yang nyuapin, lisannya gak berhenti berzikir alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa minanihil jazimah. Ibrahim bin Adham kemudian mendekati orang ini. Kata Ibrahim, assalamualaikum warahmatullah. Si orang ini menjawab, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kaget, min aina arafani, bagaimana kamu bisa tahu aku Ibrahim? Jawab orang ini, mundu ma'arafullaha ma jahiltu syai'an. Setelah aku mengenal Allah, aku enggak bodoh atas satu apapun. Orang kalau udah kenal sama Allah, nggak ada yang nggak dia tahu. Ini waliullah. Orang kalau sudah kenal sama Allah, nggak ada yang nggak dia tahu, semuanya tahu. Udah kenal sama Allah. Sampai Ibrahim bin Adham ditanya orang ini, mana tangan kakimu? Kata orang ini, maksud udah putus. Kenapa kulitmu melepuh kayak gitu? Kata orang ini, kena penyakit. Mana matamu? Kata orang ini, buta. Di mana rumahmu? Kata orang ini, di sini. Kayak kamu lihat di pinggir jalan. Ya betul.
tanganmu putus, kakimu putus, kulitmu melepuh, matamu buta, rumahmu pinggir jalan. Tapi kenapa kamu mengatakan alhamdulillahi ala ni'amil azimah? Nikmat apa? Heran Ibrahim bin Adham, ini orang gak punya tangan, gak punya kaki, kulit kayak gitu, mata buta, gak punya rumah di pinggir jalan, tapi lisannya selalu berzikir, bersyukur kepada Allah. Atas nikmat apa yang Allah berikan kepada tangan gak punya, mata gak bisa lihat, rumah gak punya? Kata orang ini, ya Ibrahim, alam yubakini lisanan nakiran wa qalban syakiran. Tuh, Ibrahim bilang, kata orang ini apa? Ya Ibrahim, bukankah Allah masih memberikan kepada lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur? Apa yang kurang dari ini? Apa yang kurang dari lisan yang bersyukur, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur? Tak ada yang lebih dari ini. Betapa banyak orang tangannya ada, kakinya ada, matanya bisa melihat, rumahnya bagus, lisannya gak berzikir, hatinya gak bersyukur. Mana yang lebih baik? Lebih baik perang ini. Tangan gak ada, kaki gak ada, mata gak bisa lihat, rumah gak punya, tapi dia punya lisan yang berzikir, hati yang berzikir, hati yang bersyukur. Jadi Allah tidak ngambil nikmat itu. Orang bisa berzikir itu nikmat. Orang hatinya bisa bersyukur itu nikmat, dan nikmat ini gak diambil dari dia oleh Allah. Maka dia berkata alhamdulillah ya ala ni'amil azimah wa minanil jazimah. Dikisahkan dari Sayyidina Umar, dulu itu ada orang yang bersungguh-sungguh untuk ibadah, ingin dekat sama Allah. Karena kalau udah dekat sama Allah itu nikmat. Wa yuhbitun nasa min rahmatillahi ta'ala. Wa yuhbitu, dan membuat putus asa. Membuat putus asa siapa rajul an-nasa manusia min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah ta'ala. Bersungguh-sungguh ibadah, bersungguh-sungguh ingin dekat sama Allah, tapi dia membuat orang lain putus asa dari Allah. Summa, kemudian meninggal siapa rajul. Faqala, maka berkata siapa rajul, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma apa li bagiku indaka di sisimu. Jadi seorang ini ketika meninggal, dia bertemu dengan Allah, dia bertanya, ya Allah, balasan apa yang kau sediakan bagiku? Aku waktu di dunia bersungguh-sungguh ibadah, ingin dekat sama Engkau. Balasan apa yang kau sediakan untukku? Maka maka menjawab siapa Rob, annar, neraka. Ya Allah, orang dunianya bersungguh-sungguh ibadah, ketika meninggal dia bertanya pada Allah, balasan apa? Kata Allah, neraka. Ibadah berat, capek, gak enak, udah mati, balasannya apa? Neraka. Kala, berkata siapa rajul, ya Allah, ya Allah, fa'aina ibadati, lantas di mana ibadahku, wajibihati, dan sungguhku, kesungguhanku semuanya di mana ya Allah? Faqala, maka berkata siapa Allah, innaka, sesungguhnya engkau, kunta, ada siapa? Kamu laki. Kalau kamu perempuan, kunti. Makanya kunti itu perempuan. Faqala innaka kunta tuknitu, membuat putus asa siapa kamu? Tuknitu, membuat putus asa siapa kamu? An-nasa, manusia,
min rahmati dari rahmatku fid dunya di dunia fa'ana maka aku itu uqnituka membuat putus asa siapa aku padamu al yauma hari ini min rahmati dari rahmatku. Masya Allah. Ada orang pada bahasa umat terdahulu Bani Israel. Orang ini bersungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh ingin dekat sama Allah, sungguh-sungguh istirahat melawan nafsunya, capek, gak enak, ngantuk. Kalian sekarang ngaji di sini pagi-pagi puasa, ini gak ada apa-apanya, masih enak. Masih seger, belum bisa sungguh-sungguh kita ini. Sungguh-sungguh itu semalaman baca Quran dengan hati yang benar, dengan niat yang benar, sholat, siang puasa, baca Quran, sungguh-sungguh capek. Kita mah nggak ada sungguh-sungguhnya. Ini orang sungguh-sungguh beneran, pengen dekat sama Allah. Masalahnya dia itu membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Alah kamu sholat cuma yang 5 waktu doang, bagaimana Allah akan menyayangimu? Lah kamu baca Quran gitu terbalik masih bapak salah mana? Ya ada yang kayak gitu. Lah ente apa? Wudunya juga masih salah. Gimana sholatnya mau diterima? Orang sungguh-sungguh dia hanya ibadah, tapi buat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Mati orang ini. Ketika mati dia bertemu Allah, bertanya pada Allah, ya Allah apa balasannya engkau sediakan untukku? Aku di dunia capek, aku di dunia ibadah, aku di dunia semuanya aku lakukan. Kata Allah, balasan buatmu neraka. Balasan buatmu neraka. Ya Rabb, aina ibadati wajtihadi. Kata orang ini, ya Allah, di mana ibadahku semuanya? Di mana capek-capekanku, sholat malam, lapar-laparanku, puasa, ngantuk-ngantukku, ngaji, di mana itu semua? Kata Allah, kamu waktu di dunia membuat orang lain putus asa dari rahmatku. Maka sekarang aku membuatmu putus asa dari rahmatku. La haula wala quwwata illa billah. Jadi rahmatnya Allah itu luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu lebih luas daripada kemurkaanku, daripada kemarahanku. Rahmatku lebih mendahului daripada kemarahanku. Sebanyak apapun seseorang berbuat dosa, bisa diampuni nggak sama Allah? Bisa. Ada nggak dosa yang nggak bisa diampuni? Nggak ada. Semua dosa bisa diampuni dengan syarat taubat. Orang kalau udah taubatnya nasuha beneran, maka dosanya diampuni oleh Allah. Percuma kita ibadah banyak, percuma kita sholat banyak, percuma kita baca Quran banyak, tapi kalau kita membuat orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, nyepelein orang tua, awas, hati-hati. Nggak boleh, kamu coba wudu boleh. Itu namanya menyepelekan orang. Kamu gimana mau dekat sama Allah? Orang baca Qurannya aja masih salah, membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Itu bisa menyebabkan dia celaka nanti di akhirat. Maka yang lebih baik kita itu buat orang berharap kepada rahmat Allah. Bagaimana caranya? Kita pikirkan sendiri. Kira-kira orang itu berharap kepada rahmat Allah gimana caranya? Banyak orang-orang itu bermaksiat di luar sana. Maksiat.
Boncengan maksiat kak? Yang enggak orang boncengan sama ibu. Boncengan sama yang bukan mahram maksiat kak? Mau maksiat? Yang benar. Masa ketawa. Abadan nggak boleh. Nggak boleh. Daripada membonceng belakang yang bukan mahram, mending kita membonceng ibu. Bonceng kambing lebih baik daripada bonceng yang bukan mahram. Nah, daripada kita ngejajanin orang yang bukan mahram, mending kita kasih ke kambing, kasih ke orang yang membutuhkan. Orang-orang di luar sana banyak yang bermaksiat, maka cara dakwah yang paling baik adalah memberikan harapan kepada mereka. Kasih harapan, rahmatnya Allah itu sangat luas, bukannya malah ditakut-takutin. Dah kamu tukang maksiat, neraka kamu, bagaimana mungkin Allah mau ngasih rahmat ke kamu? Jangan dinasehati. Nah, al-wajibur raji rahmatullahi ta'ala afdalu ilallahi ta'ala minal abidil muhsin. Ruwiya diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, bahwasanya seseorang. Rajul itu artinya orang ya. Berarti laki perempuan enggak Ustaz, rajul semua yang ada di kitab itu. Anna rajulan, bahwasanya seseorang. Rajul lagi. Perempuannya mana? Nah, rajul itu artinya seseorang. Seseorang itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Anna rajulan, bahwasanya seseorang itu lam ya'mal, tidak beramal, tidak mengerjakan siapa rajul khairat, kebaikan, qattu, sama sekali, illa tauhidah, kecuali hanya tauhid. Falamma, maka ketika hadara, datang apa al-mautu, kematian. Qala, berkata siapa rajul li ahlihi, kepada keluarganya rajul, iza ana, apabila aku, mutu, mati siapa aku, fa'ahrikuni, maka bakarlah aku, binari, pakai api. Ya iyalah, bakar pakai api. Hatta tad'uni, sehingga kalian menyebutku ramadan, debu. Jadi udah jadi abu. Summa zaruni, kemudian sebarkan debuku, lemparkan debu aku, fil bahari, di lautan, di yaumi rihin, di hari yang gede ombaknya, anginnya gede. Fa'alu, maka mengerjakan siapa ahluhu. Fa'idha huwa, kemudian dia itu fi qabdatillahi ta'ala, ada di genggamannya Allah Ta'ala. Nah,
Dikisahkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada orang itu nggak pernah berbuat baik sama sekali, abadah nggak ada kebaikannya orang itu. Nolong orang lain nggak, puasa Ramadan nggak, sholat lima waktu nggak ada kebaikannya sama sekali. Illa tauhid, kecuali orang ini hanya bertauhid saja. Dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, dia mengakui Nabi Muhammad Rasulullah. Cuma itu doang kebaikannya, nggak ada yang lain. Kemudian ketika orang ini hendak mati, dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, tolong bakar saya sampai hangus, sampai jadi abu. Dibakarnya bukan sampai jadi daging matang, bukan sampai jadi daging bakar, tapi sampai jadi abu. Kemudian setelah itu sebarkan abu saya di lautan di hari ketika ombaknya gede. Ada orang kayak gini. Maka kemudian ketika orang ini mati, keluarganya pun melaksanakan apa yang diwasiatkan. Dibakar sampai jadi debu, jadi abu, abunya disebar di lautan. Disebar, nggak di satu titik, disebar di lautan. Ma'idha huwa fi qabdatillah. Kemudian dia orang ini ada di genggamannya Allah. Kira-kira orang yang mati kemudian jasadnya dibakar, abunya disebar, dia masuk alam kubur enggak? Orang mati kan harusnya dikubur. Kalau ada dikubur masuk alam kubur. Ustaz, kalau sekarang matinya di luar angkasa, nggak dikubur, dia masuk alam kubur enggak? Ustaz, kalau dia matinya di laut, ditelan ikan paus, dia masuk alam kubur enggak? Masuk alam kubur, masuk alam barzakh. Orang sudah meninggal dimanapun dia berada, dia masuk ke alam barzakh. Ini ada orang ketika meninggal wasiat seperti itu, maka sama keluarganya pun dilakukan wasiatnya. Allah berkata, siapa Allah, ma itu apa? Hamalaka yang membuatmu ala ma fa'alta, melakukan hal ini. Kata Allah, kamu ngapain sih? Ingin dibakar sampai jadi abu, kemudian abunya disebar di laut ketika ombaknya gede. Buat apa? Kenapa? Kata Allah. Allah berkata siapa Rasul, maka mataka, karena takut padamu. Faqafara maka mengampuni siapa Allah lahu kepada rajul biha sebab makhofataka. Wahuwa sedangkan si rajul itu lam ya'mal tidak melakukan siapa rajul khairan kebaikan qattu sama sekali illa tauhid kecuali hanya bertauhid. Lihat seperti apa rahmatnya Allah, seperti apa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ada orang gak pernah berbuat baik kecuali hanya pernah bersyahadat sekali. Ketika mati dia tahu kalau dia bakal ketemu Allah, dia tahu dia bakal dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dia lakuin. Dia ketakutan, takut. Jadi rasa takut harus ada, rasa takut harus ada. Karena ketakutan dia wasiat seperti tadi. Maka ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Dijawab sama si rajul, aku takut padamu ya Allah.
Sebab ketakutan kepada Allah, Allah mengampuni semua dosanya. Sebab ketakutan kepada Allah, Allah memasukkan dia ke surga. Padahal gak pernah berbuat baik. Masya Allah. Wa ala hadza, dan atas hadis ini hikayatun, ada cerita, anna rajulan, bahwasanya seseorang itu mati siapa rajul, ala ahdi Musa, pada masa Nabi Musa alaihi salam. Fakariha, maka gak mau siapa nasu manusia, guslahu, memandikannya, wadafnahu, dan menguburkannya, lifisqihi, sebab kefasikannya. Fa'akhadhu, maka menyeret siapa nas, birijlihi, dengan kakinya si rajul, watarahuhu, dan membuang siapa nas terhadap rajul, fil mazbalati, di tempat sampah. Fa'auha, maka mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala, dan berkata siapa Allah, ya Musa, hai Musa, mata, telah mati siapa rajulun, seseorang, fi mahallatin fulanin, fi mahallati fulanin, di daerah bulan, di daerah tersebut, di suatu daerah, fil mazbalati, di tempat sampah. Wa huwa, sedangkan dia rajul itu waliyun, wali, min auliyai, daripada wali-walinya aku. Walam yugsiluhu, dan tidak memandikan siapa nas terhadap rajul. Walam yukafinuhu, dan tidak mengkafani siapa nas terhadap si rajul. Walam yadfanuhu, dan tidak menguburkan siapa nas terhadap rajul. Fadhhab, maka pergilah kamu, anta, kamu, faksilhu, kemudian mandikan olehmu, wa kafinhu, dan kafanilah olehmu, wa sholli, dan sholatlah kamu, alaihi, kepadanya, sholatilah dia, wadfanhu, dan kuburkanlah dia. Faja'a, maka datang siapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, ila tilkal mahallati, ke daerah tersebut. Wasa'alahum, dan bertanya siapa Musa kepada nas, kepada orang-orang di situ, anil mayyiti, tentang si mayit. Faqalu, maka menjawab siapa nas lahu, kepada Nabi Musa, mata, mati siapa rajulun, seseorang, fi sifati kata wa kata, dengan sifat begini dan begini.
Wa annahu dan bahwasanya si rajul kana ada siapa rajul itu fasiqan fasik mu'linan terang-terangan. Faqala maka berkata siapa Musa, aina di mana maka nuhu tempatnya rajul. Fa inna Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu auha mewahyukan siapa Allah ilayya kepadaku li ajlihi untuk mengurus dia. Maka qala berkata siapa Musa, fa'alimuni beritahulah kepadaku maka namu tempatnya si rajul. Fadhahabu maka pergi siapa mereka. Falamma ra'a maka ketika melihat siapa Musa Nabi Musa alaihi salam matruhan dibuang siapa rajul fil mazbalati di tempat sampah. Wa akhbarahu dan mengabarkan kepada Musa siapa anasu manusia ansu'i af'alihi tentang jeleknya pekerjaan rajul, jeleknya amal si rajul, jeleknya akhlak si rajul. Najah bermunajat siapa Musa Nabi Musa Rabbahu kepada Tuhannya Musa. Faqala maka berkata siapa Musa, Ilahi wahai Tuhanku, amartani menyuruh siapa engkau padaku, bidafnihi untuk menguburkannya si rajul, wassolati alaihi dan untuk menyolatinya, wa qaumahu sedangkan kaumnya rajul itu yashhaduna bersaksi siapa kaumahu alaihi atas si rajul syarran dengan jelek. Wa anta maka engkau itu a'lamu lebih tahu siapa engkau minhum dari kaumamu bisanai dengan kebaikan wa takbihi dan kejelekan. Fa'auha maka mewahyukan siapa Allah Ta'ala ilaihi kepada Musa, ya Musa, hai Musa, shadaqa benar siapa kaumuhu kaumnya rajul fima di dalam apa hakau yang mereka ceritakan anhu tentang si rajul min su'i af'alihi
dari jeleknya pekerjaan si rajul. Ghaira annahu, hanya saja dia itu tasyafa'a, meminta pertolongan siapa rajul ilayya, kepadaku, inda wafatihi, ketika meninggalnya rajul, bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara, dengan 3 hal. Lau sa'ala, seandainya meminta, biha, dengan salah sati asya, minni, dariku, siapa, jami'ul mudhnibina, semua pendosa, min khalqi, dari makhlukku, la'a'taituhu, niscaya akan aku beri padanya. Fakaifa, maka bagaimana, la arhamu, aku tidak merahmati si rajul, wa qad sa'ala, dan telah meminta, siapa, nafsuhu, dirinya si rajul, wa ana, sedangkan aku itu arhamur rahimin, yang paling menyayangi, yang paling mengasihi. Wah, ada cerita panjang. Pegel enggak? Baru berapa menit? Pegel enggak? Lanjut. Allah berkata, siapa Musa, Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma itu apa, asal satu, adapun 3 perkara, 3 perkara itu. Allah berkata, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, lamma danat, ketika dekat, apa, wafatuhu, wafatnya si rajul. Qala, berkata siapa rajul, ya Rabb, wahai Tuhanku, anta, engkau, itu ta'lamu, mengetahui siapa engkau, minni, dariku, anni, bahwasanya aku, kuntu, ada, siapa, aku. Kalau perempuan putih, ada putih banyak. Kuntu, ada siapa aku, itu artakibu, melakukan siapa aku, al-ma'asi, berbagai maksiat. Wa kuntu, dan ada siapa aku, itu akrahu, membenci siapa aku, al-maksiyata, maksiat, fi qalbi, di dalam hatiku. Lakin, akan tetapi, ijtama'a, berkumpul, fi, di dalam diriku, apa, salah satu khisalin, 3 perkara, hatta irtakabtu, sehingga melakukan siapa aku,
al maksiyata maksiat, ma'a karahatil maksiyati, sedangkan ketidaksukaan maksiat fi qalbi, di dalam hatiku. Ada 3 hal. Awaluha, adapun yang pertamanya salasu khisalin, itu hawa nafsi, hawa nafsu, warrafiqi su'i, dan yang kedua teman yang jelek, wa iblis, dan yang ketiga iblis, laknatullahi alaihi. Wa hadhihi salasatu, dan adapun 3 hal ini itu al-qatni, melemparkan, apa hadhihi salasah, terhadapku, melemparkan aku, fil maksiyati, di dalam maksiat. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah, itu ta'lamu, mengetahui siapa engkau, minni, dariku, ma, apa-apa, aqulu, yang aku katakan, faghfirli, maka ampunilah aku. Ini yang pertama, doa yang pertama meminta ini. Wasaniatu, dan adapun yang kedua, qala, berkata siapa rajul, ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau, itu ta'lamu, mengetahui siapa engkau, bi'anni, bahwasannya aku itu irtakabtu, melakukan siapa aku, al-ma'asi, berbagai maksiat, wa kana, dan ada apa, maqami, tempatku, itu ma'al fasaqati, bersama orang-orang fasik. Walakin, akan tetapi, uhibbu, cinta, suka siapa aku, suhbatas sholihina, berteman dengan orang-orang sholih, wa zuhdahum, dan kezuhudan sholihin, wal muqama, dan tinggal ma'ahum, bersama sholihin, itu karena ada ahab, apa, muqam, itu ahabku, lebih aku sukai, ilayya, kepada diriku, minal fasiqina, daripada tinggal dengan orang-orang fasik. Wasalisatu, dan adapun yang ketiga, qala, berkata siapa rajul, ya ilahi, wahai Tuhanku, ilahi, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya engkau, itu ta'lamu, mengetahui siapa engkau, minni, dariku, annas sholihina, bahwasanya orang-orang sholih, itu kamu, ada siapa sholihin, itu ahabku, lebih aku sukai,
ilayya kepada diriku, minal fasiqina daripada orang-orang fasik, hatta lawis taqbalani sehingga kalau menghadap kepadaku siapa rajulani dua orang, sholihun yang satu sholih, wa talihun dan yang satu talih, laqad damtu niscaya mengutamakan siapa aku, hajatas sholihi hajatnya orang sholih, ala qalihi daripada hajatnya orang soleh. Allah berkata, fi riwayatin di dalam satu riwayat, siapa Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih. Allah berkata siapa Wahab, ya Rabb, wahai Tuhanku, lau afauta seandainya memaafkan siapa engkau, wa ghafarta dan mengampuni siapa engkau. Oh, qala berkata siapa rajul, bukan Wahab, rajul yang tadi diceritakan itu. Wa ghafarta dan mengampuni siapa engkau, dunubi dosa-dosaku. Yafrahu maka senang siapa aulia uka para wali-walimu, wa anbiya uka dan para nabimu, wa yahzunu dan sedih siapa asyaitonu syaitan, aduwi musuhku, wa aduwuka dan musuhmu. Walau azabtani dan seandainya mengadab siapa engkau padaku, bidunubi sebab dosa-dosaku, yafrahu maka senang siapa asyaitonu syaitan, wa a'wanuhu dan tentara atau teman-temannya syaitan, wa yahzunu dan sedih siapa al-anbiya'u para nabi, wal auliya'u dan para wali. Wa inni dan sesungguhnya aku itu a'lamu tahu siapa aku, anna farhal auliyai bahwasanya kebahagiaan para wali, senangnya para wali, ilaika kepadamu, ilaika untukmu, itu ahabbu lebih disukai olehmu, min farahi syaitani dari senangnya setan, wa a'wanihi dan teman-temannya setan. Faghfirli maka ampunilah aku, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau itu ta'lamu mengetahui siapa engkau, minni dariku, ma apa aku yang aku ucapkan, farhamni maka rahmatilah aku, wa tajawaz anni
inilah aku. Qala berkata siapa Allah Ta'ala, farahimtuhu, maka merahmati siapa aku kepada rajul. Wa ghafartu, dan mengampuni siapa aku lahu kepada rajul. Wa tajawaztu, dan memaafkan siapa aku anhu kepada rajul. Fa inni, karena sesungguhnya aku itu raufun, maha pengasih, rahimun, maha penyayang. Khosatan, khususnya, khosotan, apalagi, liman, bagi orang, aqarra, yang mengakui siapa man, bidambi, dengan dosanya, baina yadayya, di hadapanku. Wa hadza, dan laki-laki ini, hadza rajul, itu aqarra, mengakui siapa hadza, bidambi, dengan dosanya. Faghafartu, maka mengampuni siapa aku lahu kepada rajul. Wa tajawaztu, dan memaafkan siapa aku anhu kepada rasul. Ya Musa, hai Musa, if'al, kerjakan, lakukan olehmu, ma, apa, amartuka, yang aku perintahkan padamu. Fa inni, karena sesungguhnya aku itu aghfiru, mengampuni siapa aku, bi hurmatihi, sebab kemuliaannya hadza rajul, mengampuni liman, kepada orang, sholat, yang sholat siapa man, ala janazatihi, kepada jenazahnya rajul. Wa hadara, dan menghadiri siapa man, dafnahu, pemakamannya si rajul. Wallahu a'lam bishawab.